Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Anggrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Topik analisis yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Keseluruhan proses pada administrasi, 2. Unsur institusi, 3. Ruang lingkup perusahaan, 4. Jenis organisasi tata usaha, 5. Kegiatan tata usaha, 6. Sistem dan prosedur kantor, 7. Pegawai kantor, 8. Komunikasi kantor, 9. Tata ruang kantor, dan yang terakhir 10. Produk perkantoran. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk telah memimpin masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan aviasi dari Philip Morris International atau PMI. Berikut analisis manajemen administratif di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Keseluruhan proses administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistematis dari awal hingga akhir guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada PT HM Sampurna Tegal, proses administrasi dapat dilihat melalui tugas dari setiap pegawai administrasi di PT HM Sampurna Tegal. Berikut merupakan struktur organisasi karyawan staf administrasi di PT HM Sampurna Tegal. Dapat dilihat pada kedudukan tertinggi dipegang oleh manajer. Di bawahnya ada ketua bagian administrasi dan sekretaris ADM yang membawahi beberapa pegawai, diantaranya staf administrasi data entry operator, staf administrasi bank, staf administrasi gudang, staf administrasi keuangan, dan staf administrasi marketing. Manajer terdiri atas 1 orang. Tugasnya adalah mengarahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan di PT HM Sampurna Tegal serta memberikan motivasi bagi pegawai. Kepala bagian administrasi terdiri dari 1 orang. Tugasnya yaitu melakukan rekrutmen dan evaluasi kinerja pegawai serta mengelola inventaris dan mengawasi anggaran. Sekretaris administrasi terdiri dari 1 orang. Tugasnya yaitu melakukan penyusunan laporan, komunikasi organisasi atau humas, menyusun agenda rapat dan mengatur janji, serta mengelola informasi melalui database. Staf administrasi data entry operator terdiri dari 4 orang. Tugasnya yaitu melakukan pengelolaan, pengawasan, penerapan data, dan menyimpan untuk menghasilkan laporan, serta menjaga kerahasiaan informasi. Staf administrasi bank terdiri dari 4 orang. Tugasnya yaitu melakukan pengelolaan data, dokumen, dan informasi keuangan yang ada di bank. Staf administrasi gudang terdiri dari 7 orang. Tugasnya yaitu melakukan pengelolaan barang di gudang, mulai dari perlengkapan, pengawasan, pembayaran, pemesanan, dan riset. Staf administrasi keuangan terdiri dari 7 orang. Tugasnya yaitu melakukan pengelolaan keuangan, seperti dokumen keuangan dan perencanaan keuangan. Staf administrasi marketing terdiri dari 8 orang. Tugasnya yaitu melakukan kegiatan pemasaran seperti pencatatan alamat pengiriman, mencatat nama ekspedisi, pencatatan nama barang, pencatatan jumlah barang, penyerahan nota penjualan, penyerahan surat jalan ke pelanggan, pengecekan kondisi dan jumlah barang, pengarsipan bukti tanda tangan yang telah diterima customer. Topik kedua adalah unsur institusi. Terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, association. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan sebuah institusi ekonomi. Institusi ekonomi adalah lembaga yang mengatur hubungan ekonomi antara aktor sosial yang berbeda
apakah mereka dinormalisasi atau tidak, seperti bisnis, masyarakat, perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah karakteristik institution. Di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk juga terdapat pedoman perilaku yang diadopsi dari pedoman perilaku PMI, yang dikenal sebagai buku panduan untuk mencapai sukses atau buku panduan. Buku panduan ini meliputi keyakinan dan atribut antara lain: 1. Integritas di tempat kerja, 2. Benturan kepentingan, 3. Anti suap dan anti korupsi, 4. Fiskal dan perdagangan. Yang ketiga adalah special interest. Special interest PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk terlihat dari visi dan misi yang mereka miliki, yaitu sebagai berikut. Visi: menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Misinya falsafah 3 tangan, yaitu tangan-tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. 1. Perokok dewasa, 2. Karyawan dan mitra usaha, serta 3 adalah masyarakat luas. Ruang lingkup perusahaan. Ruang lingkup PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk meliputi manufaktur, perdagangan, dan distribusi rokok, termasuk juga mendistribusikan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan organisasi tata usaha yang bergerak di bidang manufaktur. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk bergerak di bidang industri tembakau di Indonesia sejak 1913, selama lebih dari 100 tahun. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk berhasil memimpin pasar rokok di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32,2% pada tahun 2019. Kegiatan tata usaha. Kegiatan tata usaha di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta audit internal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris, 2. Menjalankan pengurusan oleh Direksi, 3. Mengawasi kualitas dan laporan keuangan oleh Komite Audit, 4. Melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, 5. Memberikan penilaian objektif oleh audit internal. Selain yang disebutkan sebelumnya, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk juga memiliki kegiatan tata usaha, yaitu laporan dan pengarsipan. Laporan dan pengarsipan ini telah tersedia di website resmi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dokumen tersebut dapat diunduh dan dilihat oleh masyarakat luas. Ini sebagai bukti bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk bekerja secara transparan terhadap masyarakat. Topik yang keenam adalah sistem atau prosedur kantor. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk berkantor pusat di Surabaya dan kantor perwakilan di Jakarta. Sampurna memproduksi rokok di 6 fasilitas produksi yang dimiliki sendiri, meliputi 2 fasilitas produksi sigaret kretek mesin atau SKM di Pasuruan, Jawa Timur dan Karawang, Jawa Barat, 4 fasilitas produksi sigaret kretek tangan atau SKT, 2 di Surabaya dan masing-masing 1 di Malang dan Probolinggo. Sampurna juga telah bekerja sama dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS untuk menghasilkan produk SKT Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk telah menjual dan mendistribusikan obat melalui 105 kantor penjualan dan pusat distribusi perusahaan. Tata kelola perusahaan. Yang pertama, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat untuk direksi, serta memantau dan mengawasi Good Corporate Governance atau GCG telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. GCG ini merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Yang kedua adalah direksi, merupakan organ perseroan yang memiliki tugas untuk menjalankan kepengurusan perseroan, mulai dari bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan demi kepentingan bersama sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang telah ditetapkan di anggaran dasar. Yang ketiga adalah komite audit. Sesuai dengan piagam komite audit bertugas secara independen untuk mengawasi kualitas dan laporan keuangan konsolidasi, kecukupan dan keefektifan manajemen risiko, dan sistem internal kontrol, aktivitas fungsional internal dan fungsi audit eksternal, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah komite nominasi dan remunerasi. Dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang kelima, audit internal, bertugas untuk memberikan penilaian yang objektif secara independen atas kecukupan dan keefektifan dari sistem audit internal yang diimplementasikan di Sampurna kepada direksi. Topik yang ketujuh adalah pegawai kantor. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki kurang lebih 65.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kesuksesan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk didorong oleh keberagaman talenta Sampurna. Keberagaman ini menjadikan kekuatan dalam menghadapi tantangan hari ini dan di masa depan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk berkomitmen untuk mengembangkan seluruh karyawan dalam mencapai karir di kancah global, serta fokus untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan karyawannya. Topik yang ke-8 adalah komunikasi kantor. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki program pencegahan akses pembelian rokok oleh anak atau PAPRA, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mitra dagang Sampurna, retailer, dan masyarakat umum untuk mencegah akses pembelian rokok kepada anak. Program ini dilaksanakan melalui aktivitas penyuluhan kepada para mitra dagang atau retailer, termasuk penempatan materi komunikasi seperti stiker, wobbler, dan tent card di gerai-gerai penjualan. Topik yang ke-9 adalah tata ruang kantor. Dapat dilihat dari gambar di atas, tata ruang tersebut berjenis tata ruang terbuka karena tidak ada sekat yang memisahkan antara kursi satu dengan yang lain. Tata ruang kantor ini merupakan tata ruang kantor di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang berlokasi di Lampung. Topik yang terakhir adalah produk perkantoran. Produk perkantoran di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah laporan dan pengarsipan yang telah disediakan di website PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk secara transparan. Dokumen tersebut dapat dilihat dan diunduh melalui website resmi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dokumen yang disediakan secara transparan ini menjadikan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki kesan yang dapat dipercaya di kalangan masyarakat. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.